bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selamat datang kembali di podcast kita. Saya Sarifah Ina Zahra. Saya Fatima Zahra. Saya Fatul Fadila. Halo everyone. Welcome to podcast kita, teman-teman. Selamat datang. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, saya Sarifah Ina Zahra bersama dua rekan saya. Saya Fatul Fadila dan saya Fatima Zahra. Oke teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, sering diperdebatkan dan sungguh menyentuh banyak sisi, mulai dari hukum, agama, budaya, hingga hak asasi manusia. Topik kita hari ini adalah LGBT atas nama HAM. Dan ini tuh bukan percakapan yang mudah buat banyak orang ya teman-teman. Dan bagi banyak perspektif perlu kita dengar dengan kepala dingin dan hati dan terbuka. Maka hari itu kami menghadirkan satu mahasiswa ilmu hadis untuk membahas secara tuntas bagaimana LGBT atas nama HAM itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya buat Kak Fatima dan juga Kak Sarifah atas kepercayaannya kepada saya untuk membahas terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan, yakni LGBT teman-teman semuanya. Baik, apa yang akan kita bahas? Oke, Kak Ulfah, sebelum kita memasuki yang lebih dalam gitu ya, boleh kita mulai dulu dari yang lebih mendasar dulu mungkin ya, sebaiknya. Oke. Ketika orang-orang membawa isu LGBT dalam ranah HAM ini, nah sebenarnya argumen apa sih yang mereka bawa atau mereka gunakan gitu? Baik, saya izin menjawab ya terkait isu yang sedang ramai ini. Nah, kebetulan waktu itu ada beberapa waktu ke belakang ada yang ramai postingan dari salah satu universitas yang membahas dan mengangkat isu bahwasannya LGBT ini berlindung di balik Pancasila sila kedua, yakni keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kenapa sih kaum LGBT ini berani untuk menunjukkan diri gitu ya? Karena mereka itu berlindung di balik pada sila kedua, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini itu dijadikan tameng oleh mereka agar mereka ini bisa berlindung karena mereka beranggapan bahwasanya LGBT ini salah satu pilihan yang boleh dipilih oleh sebagian orang gitu. Oleh karena itu mereka memilih Pancasila tersebut sebagai lindungan atau perlindungan diri bagi mereka sebagai atas dasar pilihan mereka tersebut gitu teman-teman. Oke, berarti kita membawa isu ini itu sangat kompleks sebenarnya ya. Iya, kompleks sekali. Banyak yang harus kita usut tuntas. Lalu bagaimana kalau di era masa muda sekarang ini banyak yang menyudutkan atas nama LGBT ini? Mungkin berlindung gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan menurut kan LGBT itu jelas sudah dilarang ya oleh agama, teman-teman semuanya. Oleh agama, bahkan Indonesia juga mengancam ataupun memiliki tindak khusus untuk para LGBT ini. Nah, pandangan kita sebagai seorang mahasiswa harusnya menjadi orang yang salah satu orang yang pertama kali menolak perbuatan tersebut, karena selain melanggar norma, mereka juga dalam perspektif agama sangat melanggar aturan atau melanggar syariat, karena LGBT ini juga termasuk salah satu ke dalam perbuatan perzinahan. Oke, sebelum tadi kita jauh bahwasanya tadi Kak Ulfah menyatakan bahwasanya kaum LGBT ini tuh sering sekali berlindung di bawah Pancasila nomor 2 gitu ya. Kenapa sih kalau boleh tahu atau enggak pandangan Kak Ulfah gitu terkait mereka yang berlindung di bawah Pancasila nomor 2 tersebut? Kenapa sih mereka harus berlindung ke Pancasila nomor kedua tersebut? Kenapa tidak yang pertama dulu, ketuhanan yang Maha Esa? Ya baik, saya izin menjawab ya. Kenapa mereka berlindungnya di balik Pancasila nomor kedua? Ya karena yang kita tahu bunyi ataupun narasi dari Pancasila kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwasannya pemilihan mereka untuk menyimpang adalah keadilan, bentuk dari keadilan dan juga pilihan pribadi. Oleh karena itu mereka merasa selagi aku tidak merugikan orang lain, selagi aku tidak menyalahkan orang lain, maka ini adalah hak saya untuk berlindung di dalam
sila-sila kedua ini, dan kenapa mereka tidak memilih berlindung di balik sila pertama gitu ya, karena mereka ini tidak melihat dari aspek keagamaan teman-teman. Kalau mereka melihat dari aspek keagamaan, mereka jelas akan tidak melakukan perbuatan penyimpangan tersebut, karena yang kita tahu sendiri sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan mereka itu bertuhan, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang seperti itu. Kalau dilihat dari masa sekarang nih sudah banyak ya yang berkeliaran LGBT di luar sana. Nah, bagaimana cara kita menghadapi atau cara kita menyadarkan kalau ini tuh salah? Ya. Kalau misalkan menyadarkan, yang pertama ya teman-teman, kita sebagai manusia jelas harus saling mengingatkan, dan kita juga sebagai manusia harus saling membantu gitu ya. Kalau misalkan tapi yang paling utama itu adalah kesadaran dari diri sendiri gitu. Kalau misalkan ternyata manusia yang melakukan penyimpangan ini atau orang sekitar kita yang melakukan penyimpangan ini tidak sadar atas perilakunya, maka kita ingatkan bahwasanya hal tersebut salah gitu, bahwasanya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun kalau ternyata orang tersebut masih mementingkan ego ya atau hawa nafsu, ya harusnya kita ada lembaga ataupun kita membawa orang tersebut kepada orang-orang yang memang berwenang untuk mengurusi hal ini gitu. Karena ketika seseorang melakukan penyimpangan teman-teman, itu ada beberapa faktor, entah karena mungkin psikologisnya yang terganggu ataupun dia mengalami berbagai hal trauma terkait psikologis yang akhirnya hal ini perlu ditangani oleh orang-orang yang memang berwenang gitu atau memiliki ilmu yang kompeten untuk menangani bidang tersebut gitu. Bagaimana menurut Ulfa? Yang dimana itu isu sangat kompleks sekali ya. Yang dimana kayak bawahnya LGBT, saya ingin nanya terlebih dahulu, apakah di agama-agama lain juga gitu selain di agama Islam? Kalau di agama Islam kan sudah jelas gitu ya, tidak bolehnya gitu, dan sudah dikasih satu kisah juga yaitu kaum Nabi Lut gitu. Nah, tapi apakah ada juga gitu di agama yang lain gitu, kayak peraturan kayak misalnya seperti di Islam gitu, secara jelas kan tidak boleh nih kayak begini tuh. Ya, gitu. Kalau saya ingin menjawab ya teman-teman, kalau misalkan di dalam perspektif atau di dalam aturan agama lain, saya pribadi tidak terlalu tahu secara mendalam gitu. Namun ketika kita kaitkan dengan logika bahwasanya semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan terkait kebaikan, mengajarkan norma, mengajarkan kesopanan dan sebagainya, maka bisa disimpulkan bahwasanya semua agama pasti akan melarang perbuatan penyimpangan tersebut. Namun jika terkait dalilnya atau terkait apa isi di Alkitabnya terkait larangan tersebut, saya pribadi tidak terlalu mengetahui secara mendalam terkait hal tersebut. Tapi jika semua agama ditanyakan apakah melarang perbuatan penyimpangan tersebut, jelas mereka pasti melarang, karena penyimpangan ini sangat melanggar norma dan juga marwah kita sebagai seorang manusia. Karena yang kita ketahui juga ya teman-teman, Tuhan itu menciptakan manusia secara berpasang-pasangan gitu. Nah, orang tersebut jelas melanggar fitrah dari manusia tersebut yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Oke. Apa sih faktor yang menyebabkan sampai LGBT terjadi kepada seseorang? Kalau melihat dari faktor ya teman-teman, banyak faktor yang memungkinkan hal ini terjadi. Pertama, banyak mungkin salah satunya adalah tentang pola asuh lingkungan atau memang ada kelainan dalam segi seksual ya teman-teman. Karena kenapa bisa dikatakan pola asuh itu sangat berpengaruh? Banyak studi yang mengatakan bahwasanya ketika salah dalam pola asuh ataupun ketidakhadiran peran keluarga di dalam pertumbuhan anak dapat membawa pengaruh yang cukup buruk dan berat. Salah satunya itu terkait LGBT itu. Kenapa sih? Kalau misalkan ya saya ambil contoh laki-laki menyukai laki-laki gitu. Kenapa sih dia sampai seperti itu gitu? Kalau diambil dari kasus keluarga tidak hadir gitu, mereka itu tidak memiliki figur, tidak memiliki contoh bagaimana sih menjadi seorang laki-laki yang sejati, laki-laki yang baik, laki-laki yang seutuhnya. Mereka tidak memiliki contoh tersebut. Oleh karena itu mereka mencari jati diri mereka sendiri sehingga salah dalam menentukan langkah karena tidak ada yang mengarahkan seperti itu. Lalu langkah yang diambil itu menurut dia itu benar. Iya, karena tidak ada contoh yang bagaimana menjadi laki-laki yang sejati. Oke, sebelumnya saya terbesit saja gitu ya, kalau ingin bertanya. Iya. Sebelumnya ini nih, buat sama LGBT itu coba bedanya apa sih?
Berarti sama LGBT ya. Tahu saya LGBT itu orang yang dalam seksual itu menyimpang ya teman-teman. Misalkan perempuan menyukai perempuan, laki-laki menyukai laki-laki. Sedangkan kalau boti atau istilah yang biasa ramai di perdebat atau dibicarakan Gen Z ya, boti itu salah satu orang atau laki-laki yang menyerupai perempuan gitu. Jadi perilaku mereka itu seperti perempuan, mungkin dari segi pakaian, cara bicara, cara berjalan, ataupun cara mereka Mau berperilaku. baju maupun sebaliknya waria. Iya, gitu ya. betul. Tapi itu apakah Oke. termasuk Apa? penyimpangan agama? Jelas penyimpangan agama teman-teman, karena kalau dalam agama Islam sendiri ya disebutkan bahwasanya laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, begitu juga perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Akan tetapi maaf kalau Pak, Ya. akan tapi banyak sekali gitu ya, kadang orang-orang juga salah menafsirkan. Ya. Ada orang-orang yang dia seperti biasa saja gitu, memakai baju ya pakaian dia gitu, pakaian laki-laki, kayak sebaliknya juga perempuan pakai pakaian dia sendiri. Akan tetapi sifat atau ininya tuh kayak misalnya si laki-laki itu teh slay orang apa, tapi dia tuh tiba-tiba disebut boti, atau sebaliknya perempuan itu tomboy disebutnya jalu atau dan lain-lain. Nah itu tuh bagaimana gitu kan, sementara nggak selamanya yang slay itu Boti gitu ya. Nah berarti kalau itu tuh mungkin bisa bisa karena faktor pikiran lingkungan sudah terpengaruh oleh si orang yang menyimpang ini. Jadi mereka beranggapan bahwasanya kalau ada laki-laki yang mungkin lembut gesturnya, mereka langsung beranggapan atau mendiagnosa orang tersebut itu boti juga. Jadi yang perlu dirubah itu ya sebenarnya pola pikiran manusia tersebut. Gitu. Oke. Tidak gampang memahami. Dan tapi sekarang sudah sulit sekali mungkin ya Iya. untuk membedakan dan untuk mencari diri tahu dulu itu memang sudah sulit sekali gitu ya. Nah, tapi saya ingin bertanya apakah dari sudut tadi itu apakah itu bisa mengarahkan ke arah LGBT tersebut atau bagaimana? Yang orang yang agak gemulai ini gitu maksudnya. Ya. Mungkin tidak bisa di ini ya teman-teman, tidak bisa langsung didiagnosa jelas gitu, benar harus kita melihat juga, tidak boleh menghakimi dalam satu pihak. Maksudnya tadi kita melihat laki-laki yang mungkin dia sedikit lembut gitu ya gesturnya, kita langsung mengatakan bahwasanya dia adalah seorang LGBT, karena LGBT itu dilihat dari seksualnya, bagaimana dia mungkin menyukai laki-laki lagi gitu. Kalau misalkan dia masih normal menyukai perempuan, ya berarti memang karakter laki-laki tersebut lembut gitu, bukan yang maco ya, karena ada beberapa karakter yang tidak bisa disamakan gitu. Tapi bahkan sekarang pun ya tahu Pak, Iya. banyak sekali yang mau tampangnya maco juga tetap ada gitu kan. Pas Iya. ada yang menyimpang dan bahkan itu yang menjadi laki-laki Iya, betul, gitu ya. betul. Ataupun sebaliknya gitu ya. Oke kalau Pak, biar lebih spesifik gitu ya, yang dimana sudah dicontohkan juga pada zaman Nabi sebelum-sebelumnya gitu ya, pada zaman dulu gitu. Apakah boleh lebih dijelaskan lebih detail biar teman-teman yang menonton podcast ini tuh mereka tuh lebih paham gitu tentang kasus tersebut gitu, yang cerita tentang Nabi Lut, kaum Nabi Lut tersebut gitu. Ya teman-teman, jadi dulu itu waktu zaman dulu ya teman-teman, sebelum zaman era manusia modern seperti saat ini, ada kisah yang abadi di dalam Al-Quran atau ditulis dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Lut gitu, yang dimana kaum Nabi Lut ini adalah kaum Sodom, disebut kaum Sodom ya teman-teman. Jadi si kaum Sodom ini adalah kaum yang memiliki penyimpangan seksual, yakni dimana mereka perempuan menyukai perempuan, laki-laki menyukai laki-laki, dan hal tersebut ternyata berlanjut ataupun memiliki keterlanjutan hingga saat ini, hingga di zaman yang sudah modern ini gitu teman-teman. Oke. Nah jadi gini, LGBT ini kan bertentangan ya dengan nilai-nilai agama. Iya. Menurut KUH itu kayak gimana? Ya, jadi LGBT ini tuh jelas ya teman-teman bertentangan dan juga sangat melanggar aturan agama. Jangankan agama, Pancasila, norma di masyarakat itu mereka sangat bertentangan dan juga sangat melanggar aturan tersebut. Kenapa sih bisa dikatakan melanggar aturan agama? Karena yang jelas yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya LGBT itu termasuk kepada perbuatan zina. Apalagi ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang sangat jelas merusak moral gitu ya teman-teman. Jangan selain moral, dia juga akan merusak citra dia atau marwah dia sebagai seorang manusia, karena dia tidak mengamalkan daripada perintah Tuhan yang bahwasanya perempuan itu diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk perempuan gitu. Jadi dia tidak memenuhi dan tidak melaksanakan dari dalil Tuhan tersebut, seperti itu. Oke, kita sebelum teman-teman yang nonton atau buat kaum-kaum
yang lainnya. Sebelum kita berlindung ke Pancasila nomor 2, janganlah kita tinggalkan Pancasila nomor 1 Betul, gitu ya. itu kan. Karena sebelum ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada dulu ketuhanan yang Maha Esa. Betul ya, betul sekali. Oke, kalau Pak, mungkin ini pembahasannya cukup sampai sini mungkin ya. Dan mungkin terima kasih juga kepada Kak Ulfa sudah menjadi narasumber dan memantik satu materi yang sangat menarik ini gitu dan yang sering diperdebatkan. Alhamdulillah sudah terbuka gitu ya, kayak terbuka gitu ya pembahasannya apa saja dan apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang boleh dilakukan, itu sudah jelas sekali gitu ya. Terima kasih atas waktunya juga. Oke, sebelum kita menutup, kalau Pak boleh gak sih kasih pesan lah untuk generasi muda di luar sana gitu bagaimana? Jaga diri, kuatkan iman, dan ingat selalu kepada Tuhan. Asik. Oke, buat teman-teman di luar sana, jangan lupa jaga diri, kuatkan iman, dan selalu berlindung kepada Tuhan ya begitu. Jangan jauh-jauh dari Tuhan karena nanti kita hilang arah teman-teman begitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Saya Sarifah Enia Zahra. Saya Rifat Nur Fadila. Saya Fatima Zahra. Oke. Sampai jumpa di Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.